Sejak dari semulanya, Allah menciptakan dunia ini dengan cinta. Ia menginginkan agar yang diciptakannya hidup dalam kasih, saling memelihara, menopang, dan melengkapi. Cinta adalah kehidupan. Karena cinta, kita hidup dalam damai sejahtera Allah. Cinta bukan sekadar kata. Cinta adalah tindakan. Dari tindakan yang penuh cinta, kita melihat wajah Allah yang mencintai kita. Betapa indahnya kehidupan keluarga yang penuh dengan cinta. Betapa indahnya jika suami dan istri hidup penuh dengan cinta. Betapa bahagianya orang tua dan anak membangun kehidupannya dengan cinta yang mereka miliki, dan betapa hangatnya jika dunia ini hidup dalam cinta. Hidup sebuah perjalanan, dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, gagal maupun berhasil. Adakah cinta di setiap perjalanan itu? Jangan-jangan cinta telah hilang, yang tersisa hanyalah rutinitas belaka. Datanglah kepada Sang Maha Cinta, agar cinta kasih-Nya melimpahi kita bersama keluarga. Bapak Ibu dimohon berdiri, kita akan memuji nama Tuhan bersama dari Kidung Jemaat nomor 14. Muliakan Tuhan Allah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya Allah Bapa melimpahkan kasih karunia dan damai sejahtera kepada saudara sekalian. Kini dan selamanya. Silahkan duduk. Anak-anak sekolah minggu, silahkan menyiapkan diri. Anak-anak sekolah minggu yang saya kasihi, sebelum sekolah minggu terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus
dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus ada pada anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Begitu indahnya cinta, sehingga setiap orang menginginkan dirinya dicintai dan mencintai. Keluarga membutuhkan cinta. Ketika pernikahan mulanya dibangun, cinta mewarnainya. Namun, kala perjalanan hidup ini kita hadapi, di manakah cinta itu? Seringkali perselisihan, kebekuan, hambarnya kehidupan keluarga justru yang kita temukan. Kita terasa menjadi letih menjalani kehidupan ini. Betapa mudahnya kita menyakiti, betapa rentannya kita menjatuhkan mereka yang seharusnya kita cinta. Oleh karena itu, melalui ibadah penutupan bulan keluarga saat ini, kita diajak untuk tidak hanya merasakan kembali gelora cinta. Tidak cukup pula kita hanya merefleksikan kembali makna cinta dalam kehidupan pernikahan kita. Kita diajak untuk melatih kembali cinta yang kita miliki. Walaupun langkah hidup kita tertatih-tatih, cinta akan menguatkannya, sehingga pada kesudahannya kita dihadirkan dalam perjumpaan kita bersama orang-orang yang kita cintai dalam keluarga, sehingga keluarga kita senantiasa berpusat kepadanya. Mari kita memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 289, bait 1 dan 3, Tuhan Pencipta Semesta. Saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan seluruh dosa pelanggaran kita, khususnya di tengah keluarga kita masing-masing.
atas sikap kita yang kerap mengabaikan cinta dan tidak henti-hentinya menyakiti keluarga yang kita kasihi. Kita masuk dalam doa-doa pribadi di dalam hati dengan menyesali segala dosa-dosa kita. Ya Tuhan, kami menyadari kami adalah orang-orang yang berdosa. Entah sadar atau tidak sadar, seringkali menyakiti keluarga kami, sesama kami, baik melalui perkataan, sikap, tindakan, kehidupan kami sehari-hari. Oleh sebab itu Tuhan, ampunkanlah segala dosa serta kesalahan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menyesali bersama-sama dosa kita melalui Hitung Jemaat 467, bait 1 dan bait kedua, Tuhanku bila hati kawan. Jemaat dimohon untuk berdiri. Terimalah berita anugerah dari Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Injil Matius 6 ayat 14 dan 15. Kami siap saling mengampuni. Jemaat bisa menyampaikan salam namaste di tempat saja dan mengucapkan kasih Tuhan menyertai kita. Mari kita kembali memuji nama Tuhan dengan Hitung Jemaat 451 bait 1 dan 2. Bila Yesus di tengah keluarga. Bila Yesus
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdoa untuk menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Ya Roh Kudus, pada pagi saat ini kami ucap syukur yang tiada tara oleh karena kasih setia Tuhan. Dan Tuhan berkenan hadir tengah-tengah kami, menguduskan ibadah pada pagi saat ini. Semua yang terlibat ambil bagian pelayanan ibadah pada pagi ini, Tuhan berkenan menguduskannya dan memberkatinya. Sebentar lagi kami akan dengarkan firman Tuhan. Buka hati pikiran kami, layakkan kami, sehingga kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman Tuhan, lengkapi dengan kasih Tuhan, urapi dengan berkat Tuhan, sehingga boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Dan berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan kita terima dari Injil Matius 22 ayat 34 sampai ayat 40. Injil Matius 22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom. Shalom. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah pada saat ini merupakan ibadah penutupan bulan keluarga
kita boleh bersama-sama merenungkan kehidupan bersama keluarga secara khusus di bulan-bulan Oktober ini. Di dalamnya tentu ada yang namanya cinta. Menurut Bapak Ibu, sebenarnya cinta itu apa tuh? Menurut definisi Bapak Ibu Saudara, cinta itu apa? Karena kita tidak bisa terlepas dari yang namanya cinta di dalam kehidupan berkeluarga, berjemaat, sekaligus berbangsa dan bernegara. Ada pendapat menurut Bapak Ibu, walaupun banyak definisi tentu menurut kacamata kita masing-masing. Perasaan mengasihi. Perasaan mengasihi, bisa perasaan mengasihi. Ada pendapat yang lain? Kalau dari ibu-ibu, perempuan tuh mewakili dari bapak-bapak, ada pendapat tentang cinta? Saling melayani, bisa, dan seterusnya. Banyak hal definisi tentang cinta, bisa pautan dari hati ke hati. Nah, tema kita itu melatih cinta, itu menjadi tema kita. Cinta bisa juga diartikan sehubungan dengan kasih tadi. Jadi ada kasih juga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam bacaan Injil ini, kita tidak asing tentang bacaan dalam Injil Matius bab 2 ini. Bahkan kita sudah hafal tentang kasih, tentang hukum ini. Karena memang sangat simpel, hanya 5 huruf, baik cinta maupun kasih. Tetapi untuk mewujud menyatakan cinta atau kasih itu tidak segampang membalik telapak tangan dengan hitungan detik. Butuh perjuangan, butuh ketekatan, butuh kesungguhan untuk mewujud menyatakan kasih atau cinta tersebut. Dalam bacaan ini, kita diajak untuk memahaminya. Bermula dari seorang ahli Taurat yang mencobai Tuhan Yesus dengan pertanyaan, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus dengan tegas ayat 37 tadi. "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Tidak mudah Bapak Ibu Saudara di dalam melaksanakan, mengasihi atau mencintai Tuhan. Karena dengan segenap hati itu tidak setengah-setengah, utuh, bulat. Jadi secara totalitas dengan segenap hati mengasihi Tuhan. Tidak hanya cukup dengan segenap hati, tetapi juga dengan segenap jiwa.
Sama prinsipnya, tidak setengah-setengah. Dengan segenap jiwa kita mengasihi kepada Allah. Tidak hanya cukup dengan segenap hati dan segenap jiwa, tetapi juga dengan segenap akal budi. Akal budi yang menyangkut tentang pikiran, logika. Kita sebenarnya percaya kepada Tuhan. Tidak berpikiran, mengandalkan pikiran kita, tetapi semuanya mempercayakan pikiran kita, akal budi kita kepada Tuhan. Itu baru hukum yang terutama dan yang pertama. Tidak mudah menurut Bapak Ibu Saudara mengasihi yang kelihatan dengan mengasihi yang tidak kelihatan. Kira-kira mudah mengasihi yang mana? Yang kelihatan. Mudah mengasihi yang kelihatan. Setuju semua ya? Setuju. Pada umumnya lebih mudah mengasihi yang kelihatan daripada yang tidak kelihatan. Kadang mengasihi yang kelihatan saja Bapak Ibu Saudara juga tidak mudah. Artinya apa? Sebab sebelum mengasihi kepada Allah, kita harus mampu mengasihi kepada sesama yang kelihatan, yang ada di sekitar kita. Mengasihi anggota keluarga yang ada dalam keluarga yang kelihatan. Dan sebelum bisa mengasihi pada sama, harus mampu mengasihi diri kita sendiri, yang lebih dekat, diri kita yang melekat dalam kehidupan kita. Pertanyaan lebih lanjut, sudahkah kita mampu mengasihi diri kita sendiri yang ada, yang melekat dalam kehidupan kita ini? Sudah mampu mengasihi yang dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, atau belum? Belum. Jujur belum. Belum apa sudah? Belum. Sudah apa belum? Belum. Oh belum. Ya, dengan kejujuran kita belum mampu mengasihi diri kita sendiri dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Baru diri kita loh, belum sesama, belum Tuhan yang tidak kelihatan. Saya kira benar kejujuran kita, karena kita kadang ya, jadi kadang itu tidak selalu, belum mampu melakukan mengasihi diri kita, mencintai diri kita sendiri. Karena ya ini saya kira sudah mulai musim hujan di bulan Oktober. Kadang kalau hujan kita apa? Kita nekat ya hujan-hujan. Ya kalau bawa payung, bawa jas hujan dan mantel, sudah ada unsur apa? Melindungi diri kita ya, atau berteduh dulu. Tapi persoalannya, loh ini selak jam harus masuk atau harus kerja atau udah jam. Kalau kita tidak bawa jas hujan, tidak bawa payung, nekat, menurut saya ini belum mampu mengasihi diri kita sendiri. Kita tahu bahwa air hujan, air yang kotor bisa menyebabkan masuk angin. Ya, walaupun ketika kita masih kecil dulu, hujan-hujan enggak apa-apa. Tapi ingat kondisi kita, usia,
berbeda stamina, ya, kekuatan kita. Demikian juga dalam kehidupan kita bersama-sama, masih dalam rangka mengasihi diri kita sendiri sebagai syarat utama sebelum mengasihi pada sama dan pada Tuhan. Kadangkala kita juga memang nekat. Nekat dalam arti saatnya istirahat, ya belum istirahat. Nah, pekerjaannya belum selesai. Tanggung. Sebentar lagi, padahal sudah saatnya istirahat. Saya mengajak pada Bapak Ibu Saudara, kalau memang saatnya istirahat, ya istirahatlah. Nanti bisa dilanjutkan. Itu artinya baru mengasihi diri kita sendiri supaya tertib disiplin tentang kesehatan. Berhentilah makan sebelum kenyang. Dan seterusnya. Saat ini di masa pandemi COVID-19, dalam tatanan yang baru, pakailah masker, ya monggo kita pakai masker. Kan gitu. Kita jaga jarak, menjaga kesehatan dan seterusnya. Itu semuanya bermuara dalam mengasihi diri kita dan sesama dan lingkungan dan keluarga dan seterusnya. Kalau kita sudah mampu mengasihi diri kita, Bapak Ibu Saudara, baru bisa melangkah mengasihi kepada sesama yang kelihatan, dan sudah bisa mengasihi pada sesama, langkahnya mengasihi kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Walaupun mengasihi pada Allah yang lebih utama dulu, tetapi langkahnya itu mampu mengasihi diri kita, sesama, dan Tuhan. Nah, tema kita melatih cinta. Tidak mudah. Cinta kita lakukan. Mengasihi yang kita lakukan. Tapi membutuhkan perjuangan, ketekatan yang bulat di dalam kehidupan kita bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita terus melatih cinta atau kasih tersebut yang kita wujudkan, yang kita lakukan baik di dalam kehidupan keluarga, dalam jemaat, dalam masyarakat berbangsa dan negara. Teristimewa di bulan keluarga ini, dalam ibadah penutupan ini, kasih yang mati kita tumbuhkan kembali, kita hidupkan kembali, supaya kita mampu bertumbuh, bersemi, dan boleh berbuah untuk saling mencintai, saling mengasihi satu sama lain. Dan hukum yang kedua, mengasihi kepada sesama kita. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kasih itu boleh nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita memasuki saat hening sejenak. Saat hening cukup. Semangat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, mengakui iman percaya kita dengan menyanyikan dengan penuh sukacita lagu Ku Percaya Allah Bapa. Ku percaya Allah Bapa.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memasuki doa syafaat dan nanti kita akhiri di dalam doa Bapa kami. Perkenankan kami kembali menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Kami menaikkan segala puji dan syukur kami atas kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pada saat ini di tengah-tengah situasi kondisi pandemi COVID-19 kami masih diizinkan untuk beribadah, bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa berkenan menjagai kami, memberikan kekuatan, kesehatan, dijauhkan dari segala godaan dan mara bahaya, sehingga kami senantiasa sehat, boleh melakukan segala aktivitas pemberian Tuhan, maupun boleh melakukan kegiatan-kegiatan gereja yang ada. Kami serahkan, kami percayakan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk yang masih menderita sakit penyakit apapun yang diderita, baik yang sudah lama maupun yang masih sakit sampai saat ini, demikian juga di masa pemulihannya, termasuk yang hadir pada saat ini. Jikalau ada bagian tubuh yang dirasakan kurang sehat, kami percayakan kuasa Tuhan yang mengasihi, yang menyembuhkannya, karena Tuhan yang berkuasa untuk menyembuhkan dari segala sakit penyakit, sehingga segera pulih, kuat, sehat, dan sembuh. Karena Tuhan yang menyembuhkannya. Melalui sarana obat apapun, Tuhan berkenan memberkatinya. Sementara yang lemah iman, kami rindu Tuhan yang menopang, menolong, memberkati juga, sehingga senantiasa dikuatkan dan tetap setia di dalam Tuhan. Yang sedang mempunyai beban persoalan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang melihat keberadaan kami satu persatu. Kiranya beban persoalan kehidupan, Tuhan yang memampukannya, Tuhan yang menolong dan memberkatinya, sehingga saatnya dapat mengatasi persoalan oleh karena kasih setia Tuhan. Para adioswo, Tuhan juga memberikan kekuatan, kesehatan di usia tuanya. Tuhanlah sumber kekuatannya, sumber pertolongan, sehingga di usia tuanya para adioswo senantiasa boleh mengandalkan pertolongan Tuhan saja. Ya Tuhan, di tengah-tengah situasi kondisi kesulitan yang ada di masa pandemi saat ini, Tuhan berkenan memberkati segenap warga jemaat di dalam mencari nafkah, yang masih mencari pekerjaan. Tuhan sediakan lapangan pekerjaan, yang masih dirumahkan di dalam pekerjaannya. Tuhan juga mencukupkan setiap kebutuhan yang diperlukan. Kami percayakan kasih Tuhan yang mengasihi, yang menolong dan memberkati, sehingga dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Tuhan yang menjadi sumber berkat di depan kami semuanya. Sertai, jagai kehidupan kami semua,
sehingga senantiasa kuat, sehat di dalam penyertaan dan berkat dari Tuhan saja. Seluruh kegiatan gereja kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, sehingga semuanya boleh Tuhan tolong, boleh Tuhan pimpin, boleh Tuhan berkati. Sehingga iman kami semakin dikuatkan di dalam Tuhan, semakin mampu bertumbuh, berkembang, berakar yang kuat, dan saatnya mampu berbuah di dalam Tuhan. Anak-anak sekolah minggu Tuhan pimpin dan berkati, sehingga boleh menjadi generasi penerus ke depan. Tuhan topang, Tuhan pimpin, Tuhan kuatkan imannya, sehingga boleh bertumbuh dengan baik di dalam kesetiaan di dalam Tuhan. Untuk putra-putri kami yang masih studi, Tuhan berkenan menolong, memberkati, baik yang masih daring maupun yang sudah tatap muka. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, sehingga putra-putri kami semua, baik dari PAUD sampai perguruan tinggi, dapat melaksanakan tugas kewajibannya dengan baik, dengan lancar, dapat menggunakan waktu dengan bijak dan tanggung jawab dengan baik pula. Sehingga semuanya boleh Tuhan pimpin, termasuk dalam pergaulannya. Tuhan kuatkan imannya biar tetap setia di dalam Tuhan saja. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan yang selalu menopang bagi bangsa negara kami Indonesia, bangsa yang besar. Di dalam melangkah dan melengkapi dengan hikmat marifat, sehingga bangsa negara kami ini boleh menuju keadilan, kemakmuran, kesejahteraan bersama. Di dalam menyiapkan pilkada dan juga memampukan memimpin sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik, dengan lancar. Di dalam mengatasi pandemi COVID-19 dan juga memampukan menolong juga sehingga vaksin segera dapat berjalan, boleh menjadi pengharapan bagi bangsa negara kami Indonesia. Dan virus corona segera berlalu, dapat teratasi dengan baik. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Semua yang sudah hadir dalam ibadah pada saat ini, Tuhan memberkati kami satu persatu baik dalam rumah tangganya, pekerjaannya, pelayanannya. Tuhan memberkati. Sementara yang tidak bisa hadir oleh karena sesuatu hal, baik yang sakit, baik yang mempunyai acara yang lain, Tuhan juga tetap menjagai, menolong, memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala dosa serta kesalahan kami. Doa yang tidak sempurna ini, kiranya Tuhan sempurnakan seperti yang Tuhan ajarkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan mempersembahkan kembali kita yang telah kita persiapkan dari rumah kita masing-masing. Dan sekali lagi, persembahan pada saat ini kita mempersembahkan 3 kantong. Marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan
dalam hidup kita, rasa syukur ini akan kita wujudkan dalam bentuk persembahan. Seraya memberikan persembahan adalah kita mengingat firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama atau perkenalkanlah. Kita akan menghayati dari Kolose pasal 3 ayat 17 yang akan kita baca bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Untuk edarnya persembahan, mari kita diri dengan memuji nama Tuhan dari Kitab Jemaat nomor 302. Kita pujikan bait pertama, kedua, dan ketiga, Kubri Persembahan. Kembali bait 1. Kemudian, saudara sekalian untuk tampil berdiri, mari kita persembahkan sembahyang di dalam doa kepada Tuhan. Mari kita memasuki dalam doa. Allah Bapa, Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Engkau yang Maha Kuasa, Engkau yang menciptakan dunia langit dan seisinya, yang berikan sembah. Kami kenalkan pujian di dalam Sang Firman yang menjadi manusia dalam Kristus Yesus, Sang Juru Selamat kami, Kristus kami, di dalam persekutuan Roh Kudus. Pada kesempatan yang indah ini Tuhan, di dalam menjelang kami akan mengakhiri ibadah pemberian-Mu pada saat ini, perkenankanlah kami membawa persembahan masing-masing yang Engkau berikan pada kami Tuhan, berkat-Mu yang begitu melimpah. Dan pada saat ini kami membawa persembahan ini ke hadirat-Mu Tuhan.
Dan bila mana kami dalam persembahan-persembahan kami ini Tuhan, terdapat dosa dan kesalahan yang tidak layak di hadirat-Mu Tuhan. Ya Tuhan berkenan mengampuninya, dan ya Tuhan berkenan mengkuduskan persembahan kami ini, sehingga Engkau perkenankan persembahan ini sebagai sarana pelayanan kami di dalam kami berjemaat, maupun di dalam kami mengasihi sesama, melayani sesama kami. Tuhan, kami serahkan kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami masing-masing di dalam hari yang akan kami lampaui dengan penuh berkat-Mu Tuhan. Terlebih kami mohon kiranya Tuhan berikan kesehatan, keselamatan, sehingga kami boleh melaksanakan kehidupan ini Tuhan, senantiasa untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan melayani Engkau, dan yang Engkau perkenankan kehidupan kami ini sebagai persembahan yang kudus di hadirat-Mu. Tuhan, kami serahkan juga kiranya kehidupan kami Kau berkati dengan kelimpahan-Mu, kepercayaan-percayaan sebagai sarana kami menerima berkat-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk melaksanakan seluruh dengan kehendak-Mu. Dan bila mana Tuhan di dalam kehidupan kami dalam jemaat ini banyak kesulitan di dalam melaksanakan kehidupan untuk melaksanakan mencari berkat-berkat-Mu Tuhan, kiranya Tuhan akan buka, dan Tuhan akan patahkan kuasa kegelapan yang mengganggu di dalam keluarga kami masing-masing, atas kuasa dosa yang senantiasa menguasai dalam kehidupan kami, sehingga dengan berkat-Mu Tuhan, Engkau layakkan kami hidup senantiasa sejahtera sesuai dengan kehendak-Mu, terpenuhi segala kebutuhan kehidupan kami. Mari Tuhan, tolong kami sekalian. Dan kami juga menyerahkan Tuhan bagi hamba-Mu yang mempercayakan untuk mengelola persembahan ini Tuhan. Mampukan dalam pengelolaan ini hanya sebagian kehendak-Mu. Dan semuanya itu Tuhan, pengelolaan ini Kau berkati dengan ketulusan, dengan kemampuan yang daripada-Mu, sehingga merupakan persembahan di dalam pelayanan mengelola persembahan ini. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Segala ucapan syukur dan permohonan kami pada saat ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, penebus dosa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan dengan Ku Cinta Keluarga Tuhan. Kita nyanyikan 2 kali. Ku cinta keluarga Tuhan.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami menjadi saksinya, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Kita akhiri ibadah kita dengan nyanyikan Kidung Jemaat 413 bait yang pertama, Tuhan pimpin anakmu.